lagi di Museum Kebangkitan Nasional. Oke, langsung aja ikutin vlog kita. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siska. Nama aku Koni. Hai guys, aku Niko dan aku Rafida. Oke, perkenalkan nama aku Ari dan teman aku Muhammad Zilban. Oke, langsung aja tonton videonya. Oke guys, tadi kita udah memperkenalkan nama dan juga kita lagi di Museum Kebangkitan Nasional. Oke, kali ini aku dan teman-teman bakal ngejelasin ada apa aja sih di Museum Kebangkitan dan juga mau tahu nggak sih sejarahnya ada apa aja. Langsung aja masuk ke vlognya. Sejarah Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini dulunya adalah sebuah tempat berlangsungnya peristiwa Kongres Pemuda II. Di sini lahir ikrar Sumpah Pemuda yang mempersatukan bangsa Indonesia, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Organisasi Pergerakan Nasional adalah kelompok yang dibentuk oleh para pemuda dan tokoh Indonesia untuk melawan penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Beberapa organisasi penting antara lain Budi Utomo, Sikap Islam, Pemuda Indonesia, dan Muhammadiyah. Organisasi ini menjadi awal bangkitnya kesadaran Indonesia rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada tokoh pendiri dari organisasi tadi, yaitu ada Dowes Dekker, terus Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Nah, mereka ini adalah simbol keberanian melawan penjajahan lewat pemikirannya. Tujuan dan peran organisasi, yaitu pertama tujuan utama organisasi pergerakan nasional adalah membangkit rasa nasionalisme. Yang kedua, melawan penjajahan secara terorganisir. Dan yang terakhir, mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Peran mereka sangat penting karena menyatukan rakyat Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah. Oke, selanjutnya itu adalah koleksi museum. Mungkin bisa dilihat di beberapa koleksi-koleksi tersebut. Yaitu di museum ini kita bisa melihat berbagai koleksi seperti foto atau alat musik dan benda-benda dan sebagainya. Dan juga banyak banget di sini dokumen sejarah. Dan juga semua ini jadi bukti nyata bahwa tokoh-tokoh di Indonesia ini adalah tokoh di mana-mana, yaitu tentang tokoh-tokoh pahlawan Indonesia. Stovia, lulusan Stovia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Hindia Belanda. Kerja keras dan dilandasi rasa ikhlas menjadi etos kerja yang melekat dalam diri mereka, sehingga praktek pengobatan yang dilakukan tidak menatapkan biaya dan tidak membebankan pasien. Para dokter lulusan Stovia ini bukan hanya berjasa bagi dunia kesehatan saja, tetapi juga sangat berpengaruh pada masa kebangkitan nasional. Jadi di sini tuh ada pelopor dokter terkenal Indonesia, yaitu siapa tuh namanya? Itu adalah Thomas Akhirnya, yang lahir di Kupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Thomas berhasil mendapatkan dari Lincoln School of Medicine from English Accent atau Sofia, kemudian menghantarkan masuk ke Stovia pada tanggal 22 September 2017. Oke, kita geser. Nah, ini adalah contoh patung lilinnya dari siapa sih namanya? Dari Mary Thomas. Oke, kita geser ke sini lagi. Dan di sini merupakan tentang perjalanan hidupnya dari Thomas. Budi Utomo adalah organisasi modern pertama di Indonesia yang berdiri pada 20 Mei 1908. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Stovia dengan tokoh utama Dr. Andus Sutomo. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia sehingga di bidang sosial. Berdirinya organisasi ini menjadi awal kebangkitan nasional sehingga tanggal 20 Mei diperingati oleh Hari Kebangkitan Nasional. Ruang Budi Utomo. Ruang ini adalah menjadi saksi dari peristiwa terbentuknya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Berikut ini cerita Gunawan Mumpang. Tentang peristiwa tersebut, tepat pukul 9 pagi, semua sudah berkumpul. Pemuda Setia Mulia bicara dan menjelaskan maksud dan tujuan pertemuan pagi itu. Beliau membangunkan gagasan dan cita-citanya secara singkat, terang, dan jelas. Nah, menurut pendapat aku,
berkunjung ke museum ini sangatlah seru. Kita bisa banyak banget dapat pelajaran yang tidak hanya kita temukan di buku, tapi kita bisa berkunjung secara langsung, melihat secara langsung bukti sejarah yang sangat amat lengkap. Bener banget apa yang dikatakan Keko. Jadi dari sini kita bisa menghargai pahlawan kita yang dulu berjuang juga. Oke guys, tadi kita udah ngejelasin sedikit tentang sejarah Museum Kebangkitan Nasional dan juga Museum Sukamuda. Oke, materi selanjutnya yaitu kita bakal ngejelasin tentang Indis Party dan juga Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang kita bergerak lebih maju pada abad ke-20. Ditemukan lagi ideologi baru yaitu komunisme pada tahun 1914 dan berubah lagi pada tahun 1920 di Indonesia menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, sekarang kita bergerak lagi nih ke masa yang baru pada abad ke-20. Ditemukan di Eropa suatu ideologi baru yaitu komunisme pada tahun 1914. Lalu berkembang pada tahun 1920 di Indonesia menjadi Partai Komunis Indonesia. Nah, PKI itu menganut ideologi berdasarkan pemikiran dari Karl Marx dan Friedrich Engels. Nah, intinya tidak ada kelas sosial atau semua setara, terus kepemilikan bersama. Tidak ada pemilik pribadi besar, tidak ada orang kaya dan tidak ada orang miskin. Ideologi PKI itu juga menentang kapitalisme dan penjajahan. Tokoh-tokoh PKI itu ada Semaun, Darsono, Alimin, dan Den Aidit. PKI tidak hanya berteori, mereka juga melakukan perlawanan. Yang pertama itu ada pemberontakan PKI pada tahun 1926 sampai 1927 terjadi di Jawa dan Sumatera. Tujuannya untuk melawan Belanda dan membentuk pemerintah sendiri, namun gagal total. Banyak anggota yang ditangkap dan dibuang ke Boven Digul. Nah, jadi tuh di G30 SPK itu ada peristiwa penting. Tahu nggak sih tuh G30 SPK itu singkatan dari apa? Gerakan 30 nggak tahu. Nah, jadi tuh G30 SPK itu singkatan dari Gerakan 30 September tahun 1965. Yaitu banyak sekali nih mengakibatkan gugurnya sejumlah perguruan tinggi militer Indonesia yang dikenal sebagai pahlawan revolusi. Tokoh utamanya adalah Itu adalah ada Ahmad Yani, Ahmad Yani, Legend Suprato, Legend MT Haryono, Legend S. Parman, Maijen Di Panjaitan, Maijen Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Kapten Pierre Tendea. Nah, jadi tuh jenderal-jenderal tersebut itu dibunuh dan juga dimasukkan di lubang buaya, yaitu ada di daerah Jakarta Timur, yaitu daerah lubang buaya ya. Benar. Nah, itu tuh emang dulu tuh bekas emang markasnya PKI itu mungkin di situ. Nah, selanjutnya ada pembubaran PKI. Pada tahun 1966, PKI resmi dilarang Indonesia dan diikuti juga dengan ideologi komunisme yang dilarang juga di Indonesia. Terus peran dan dampak PKI di Indonesia itu ada apa aja sih? PKI memiliki pengaruh besar dalam gerakan buruh dan tani, politik Indonesia masa awal kemerdekaan. Namun, juga menimbulkan konflik ideologi besar menjadi bagian dari tragedi nasional. Kesimpulannya adalah, dari dua partai ini antara komunis dan juga partai politik sudah menciptakan suatu sistem baru yang bukan hanya memberikan dampak positif maupun negatif. Betul banget. Iya.